Renungan Harian Katolik, Kamis, 27 November 2025. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lukas bab 21, ayat 28. Saudara-saudara, Yesus meramalkan bencana yang akan terjadi pada Yerusalem dan kehancuran dunia. Para murid terkejut akan ramalan itu. Menurut para murid, Yerusalem adalah tempat suci karena bait Allah ada di sana dan setiap orang pergi ke Yerusalem untuk menyembah Allah. Kalau Yerusalem hancur, kemana orang-orang menyembah Allah? Pergulatan ini menyelimuti pemikiran para murid akan ramalan kehancuran Yerusalem. Perihal pewartaannya tentang akhir zaman, Yesus menggunakan ilustrasi yang begitu mengerikan tentang masa-masa berat orang Israel saat kota Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Yerusalem dikepung dan dibakar, orang-orang bertahan di dalamnya dibiarkan mari kehabisan bahan makanan. Akhir zaman akan didahului oleh penderitaan yang sangat dahsyat. Hal ini tidak boleh melemahkan iman, harapan, dan kasih kita sebagai pengikut Kristus. Bagi umat yang setia, Yesus mengajak kita untuk mengangkat muka kita menyambut penyelamatan kita yang datang dari Allah. Bagi umat yang siap dan setia, Allah telah menyiapkan keselamatan sejati di mana akan dikumpulkan kalangan umat yang memiliki hati yang baru untuk setia kepada Allah. Injil hari ini memberikan gambaran tentang masa depan yang menantang, tetapi juga dipenuhi dengan harapan. Dunia dengan segala kemajuannya akan berakhir musnah. Akan tetapi, bagi orang-orang beriman, peristiwa-peristiwa mengguncangkan itu selalu mengingatkan pada kesetaraan atau kefanaan dunia ini dan harapan akan kehidupan baru yang akan segera datang. Bukan mengembuskan sebuah optimisme dengan mengajak kita semua bersiap untuk memasuki kemuliaan yang dijanjikan dengan seruan, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Seruan ini tentu bagi orang yang benar, saleh dan yang telah hidup sebagai putra-putri Allah. Tetapi, ada banyak juga yang tidak mampu bangkit dan mengangkat muka dan menatap Sang Maha Mulia. Dosa dan salahnya membuat mereka tidak pantas bangkit dan mengangkat muka bukan karena Sang Maha Mulia menyakiti atau membinasakan mereka. Saat itu begitu penting dan genting, maka bersiaplah, hiduplah sebagai anak raja agar pantas diterima oleh Sang Allah Raja, Sang Kristus Raja. Peristiwa-peristiwa seringkali terasa hebat dan berat menimpa kita dalam hidup ini. Terutama ketika kita berada di titik-titik batas, seperti sakit atau situasi-situasi yang membuat kita tidak berdaya. Dalam situasi seperti itu, kita diajak untuk tetap teguh dalam iman dan pengharapan akan keselamatan yang datang dari Tuhan. Dengan banyak cara, Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita. Karena itulah, kita mesti selalu berpegang padanya, bukan pada kekuatan diri sendiri dan kekuatan dunia ini. Ia akan selalu datang untuk memberikan pertolongan. Namun, kita seringkali lupa dengan peran serta Allah, karena kita terlalu asyik dengan hidup dan persoalan kita atau terlalu yakin pada kemampuan kita sendiri. Karena itu, kita diajak untuk lebih dekat pada Allah agar kita dapat merasakan bahwa kita tidak hidup sendirian karena kita selalu bersama Yesus Sang Penyelamat sejati. Kedatangan Anak Manusia akan menjadi puncak dari drama akhir zaman. Pada saat itulah, para pengikut Yesus harus berdiri tegak dan mengangkat muka karena masa pembebasan sudah dekat. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus sudah seharusnya kita tidak perlu panik dan ketakutan memandang semua malapetaka itu. Kita harus melihatnya sebagai tanda-tanda datangnya pembebasan dan ajakan untuk terus-menerus bertobat. Tuhan, anugerahilah kami kemampuan membaca tanda-tanda zaman yang Engkau hadirkan di sekitar kami setiap hari. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.